Ibnu Arabi itu, saya nggak tahu kok ada percocokan dengan tasawuf Hindu itu, spiritualitas Hindu. Ya, contohnya misalnya kan likulli syai'in khalaqna zawjayn wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn. Segala sesuatu itu diciptakan berpasang-pasangan. Itu kata Allah. Dan perkawinan mikrokosmos, makrokosmos juga ada. Alam semesta ini kawin-mawin juga makrokosmos. Langit sang suami, bumi adalah istri. Ya. Jadi kalau sang suami ingin melakukan hubungan intim dengan istrinya bumi, itu juga ada mula'abahnya, ada mendung, ada kilat, ada guntur bersaut-sautan. Itu pertanda sang suami akan berhubungan intim dengan istrinya bumi. Orgasme juga ditandai dengan keluarnya cairan masuk ke rahim ibu pertiwi, maka keluarlah anak-anak alam raya dalam bentuk tumbuh-tumbuhan, binatang. Jadi mematahkan ranting pohon, apa bedanya dengan menjewer telinga? Pasti bapak kandung ibu kandungnya marah kan? Bapak kandungnya pohon ini siapa? Lalu ibu kandungnya siapa? Bumi. Maka itu pas marah sebelum melakukan itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu paralel dengan prasna. Dan kita harus merawat, memelihara anak-anak makrokosmos ini. Dan dewa penyelamatnya makrokosmos itu adalah Wisnu. Bukankah kita setiap salat itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Apa artinya? Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Waqfid lahum kama rabbayani shaghira. Seakar kata dengan fakultas tarbiyah, merawat orang. Itu adalah Wisnu, memelihara. Tugas Wisnu menyelamatkan. Kita mencontoh sifat Tuhan sebagai khalifah, fungsinya khalifah untuk Rabbul Alamin. Bukan hanya Rabbul Alam, tapi Alamin jamak di situ kan. Not only fisik ini, tapi juga alam gaib, alam malakut, alam jabarut dan seterusnya kan. Kita khalifah untuk for all. Jadi kita Wisnu, pemelihara, representatif dari Allah sebagai Dija'ilun bil ardi khalifah, ya kan. Fungsinya Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa? Bukan Alhamdulillahi Ilahil Alamin. Ilah pun itu nama maskulinnya Allah. Maha kudus, maha dijaya, maha transenden. Tapi Rabbun itu adalah aspek femininitinya Allah. Nurturingnya di situ. Bahwa perawat, pemelihara, pengasuh. Ya, takhallaku bi akhlaqillah, contohilah akhlaknya Allah yang pemelihara. Ini Wisnu kan. Jadi Wisnu itu Alhamdulillah Rabbil Alamin, dekat yang di situ. Tapi Shiva gimana? Selama kita masih menyaksikan pohon ini pohon dangkal, ma'rifat ini. Tapi what is the really behind the tree ini? Siapa di balik ini semuanya? Fa'ainama tuwallu fatammu wajhullah. Selama kita masih menyaksikan pohon ini pohon, maka kita nothing, tidak ada. Tapi kalau kita mampu menyaksikan the only one existence, the only one substance, hanya satu wujud, ya. Yang banyak itu adalah mewujud. Nah ini susahnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia kita itu tidak bisa membedakan antara wujud dengan mewujud. Iya kan Ustaz? Wujud berarti wujud, mewujud juga artinya wujud. Padahal bahasa Arabnya itu beda banget itu antara wujud dengan mewujud. Wujud itu tidak konkret, ya. Tetapi mewujud itu yang tanpa ini ada mimbar, ini ada kursi, ini ada karpet, ini yang konkret ini itu disebut dengan mewujud. Tapi yang disebut wujud itu adalah sesuatu yang menyebabkan mewujud itu muncul. Ya. Ada dalam bahasa tasawuf itu biasa disebutkan dengan jauhar dan ard. Jauhar itu apa itu? The substance. Ard itu biasa di bahasa Inggris itu accident, tapi bukan kecelakaan ya. Accident itu mungkin efek, ya. Efek atau akibat. Kita nggak bisa membedakan antara wujud dan mewujud. Akhirnya rancu kita.
Makin teologi kita itu susah belajar teologi Indonesia karena bahasa Indonesia kita itu tidak mampu membedakan antara wujud dengan mawujud. Kita semua terkecoh, terlena, terlalu fanatik dan dangkal pendek berpikir kita kan. Saya melihat di sini banyak sekali. Ya. Ada Anida, saya ya, PS3 pakai jas. Ada guru saya pakai peci putih, saya pakai kemeja, ada yang pakai batik, ada pakai jubah warna-warni, ada pakai jaket, banyak sekali kan. Kalau kita masuk lebih dalam, sesungguhnya yang saya lihat itu cuma satu, kapas. Kapas dipinta menjadi benang, benang ditenun menjadi kain, kain digunting dicelup menjadi warna-warni. Sesungguhnya kalau kita melihat jilbab, peci hitam, banyak gitu ya. Tapi kalau kita mau merenung sedikit, go in deep in ourselves ya kita. The more you go inside, the closer you to the God. Ya. Makin dalam kita masuk ke dalam, makin dekat kita dengan Tuhan. Nah kita terlalu go out-nya lebih banyak, go in-nya kurang. Salatnya tuh kecil banget, gak ada isinya. Ya. Padahal mantap kalau bertasawuf maka tafasir. Barang siapa yang berpikir tanpa bertasawuf itu rusak, fasik. Tapi juga jangan sok loncat mau bertasawuf tanpa pikir. Wa man tasawwaf wa lam yatafaqah faqad tasaddaq. Barang siapa yang bertasawuf tanpa pikir itu sindik, rusak juga. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaq. Barang siapa yang menggabungkan keduanya itu yang benar. Nah, jadi syiwa itu sudah menghilangkan egonya. Ya. Tidak ada aku, tidak ada engkau, tidak ada kalian, tidak ada siapapun, tidak ada apapun yang ada. The only one existent. Ya. The only one substance itu hanya dia. Ya. Sudah nggak ada jilbab, sudah nggak ada peci, sudah nggak ada jaket, yang ada hanya kamu. Ya. Analoginya kira-kira seperti itu. Nah, selama masih ada aku, masih ada engkau, masih ada mereka, masih ada siapa-siapa, maka kita tidak akan pernah berkesimpulan bahwa di only one exist. Nah, kalau ingin mencapai puncak dalam ilmu tasawuf itu hilangkan semuanya, sehingga yang ada hanya dia. La ilaha illallah diartikan la mawujud illallah. Selama masih ada aku dan masih ada Tuhan, itu masih Vedanta. Nah, dalam agama Hindu kalau ingin mencapai puncak itu jadilah Advedanta. Ya, al-adil wal ma'bud wahid, yang menyembah dan yang disembah menjadi satu. Ya, kan? Al-hamid wal mahmud wahid, yang memuji dan yang dipuji menjadi satu. I am nothing, aku gak ada lagi. We are nothing, kita gak ada. Yang ada hanya dia. Itu namanya syiwa, menghancurkan semuanya sehingga tidak ada yang ada selain hanya dia. Sama nggak pengertian syiwa yang kita pahami selama ini dan apa yang saya jelaskan sekarang? Beda kan? Sama juga di Trinity itu ya, Trinitas. Kok Tuhan punya anak? Kalau saya cerita tentang Kristen, di antara kita mungkin ada yang pindah ke Kristen. Nah, saya satu apartemen dengan, saya tinggal di Zendik House, di rumah calon pastor di New York itu. Karena diskusi sampai pagi. Satu malam itu kami tidak tiduran, benar-benar sendirian. Saya Muslim, seluruhnya itu lantai 8 itu orang-orang Katolik. Saya hampir kejebak di situ karena pertanyaannya berat-berat. Tapi pertanyaan itu juga berat untuk mereka jawab. Ya, saya karena kita sudah terbuka kan, polos. Jadi ternyata pastor sama juga dengan bagian kiai kita ya, terutama kiai terakhir ini ya. Pak Nasar, besok kan kamu tinggal di rumahnya rektornya lah, di lantai 8, itu pulang malam tahun baru 95 itu waktu itu dia pulang ke kampungnya di Jerman. Oh, lantai 8 lihat kan Manhattan itu puncaknya itu, lihat
apa namanya Bang Hafiz segala macam di puncaknya. Terus pagi-pagi saya buang air. Loh, rajin banget ini pastor kita ini. Banyak majalah di tempat dosen itu kan. Tahu Bapak Ibu sekalian? Semua yang tukang majalah itu majalah porno. Pokoknya majalah telanjang itu semua. Masya Allah. Ini calon paus. Saya komplain, kenapa itu? Calon bos kita ada, sama aja Pak, kan kita juga pernah ada yang seperti itu. Manusiawi kan juga pastor gitu. Nah, terus apa yang terjadi berikutnya teman-teman? Paus juga manusia biasa, dia juga manusia biasa. Nah, salah seorang teman ini, dia mengambil disertasi tentang tafsir, ya, tafsir Al-Bantani. Wah, sarafnya lama di Mesir, dia juga bahasa Hebrew-nya sangat bagus, lama juga di Israel, menulis tentang tafsir. Nah, ini diskusi sampai kita semalaman itu. Saya tanya, kenapa? Kalau memang Tuhan itu kenapa sampai enggak? Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ya, Tuhan Roh. Kata beliau, cuma 3 Tuhan. Ada kan 99? Wah, kalau ya 99 itu kan yang satu itu. Apa bedanya dengan kami? Kami malah lebih bangga karena relasi antara Tuhan dengan hamba itu atasnya bagi kami juga bagus dalam Islam. Ya, relasinya Tuhan, ya, kami kan anak, kamu muda. Mana bagus? Anak dan bapak, budak dan kuat. Goyah saya, tapi ada yang menolong. Seandainya ada istilah lebih hina daripada budak, maka itu aku akan pakai istilah itu. Seandainya ada lebih mulia daripada istilah Tuhan, juga aku akan pakai istilah itu. Begitu mulianya Tuhanku dan begitu hinanya aku. Masuk akal juga buat mereka. Daripada kami menyamar sebagai anak tapi ada majalah porno kan di situ. Nah, jadi kaol satu-satu gitu. Bukan satu-satu, saya menambah rasa. Nah, terus kenapa tidak? Kenapa Tuhan itu nggak bisa jawab? Jadi jangan tanya kepada Katolik maupun Protestan kenapa Yesus itu dia nggak bisa jawab. Lama jalan apa tidak ada tempat yang dia rasional. Adalah given dari atas seperti itu. Nah kalau kita alhamdulillah, insya Allah semua teologi bisa dijawab.